Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasannya selanjutnya, tajibu ala muslimin hurrin fi zahabin. Wajib zakat itu ala muslimin kepada muslim, kepada orang Islam, hurrin yang merdeka. Fi zahabin pada emas, balago yang mencapai isrina miskolan, yang mencapai pada 20 miskol atau 85 gram. Satu miskol itu 4,25 gram, sehingga 20 miskol itu adalah 85 gram. Nah, setiap muslim ini wajib mengeluarkan zakat pada emas yang mencapai 85 gram. Dia harus mengeluarkan zakat. Begitu pula wa fidotin, wajib juga pada perak balagos mi'atai dirhamin, yang mencapai 200 dirham atau 595 gram. Jadi kalau emas mencapai 85 gram, kalau perak mencapai 595 gram. Nah, itu wajib ya, wajib zakat. Apa yang wajib? Ya mengeluarkan rub'un. Nah, rub'u usrin. Rub'u usrin itu 1/40 itu adalah 2,5%. Itu kamali tijarotin, seperti harta dagangan. Begitu pula harta dagangan sama nisabnya itu 85 gram dan 555 gram kalau diukur dengan perak. Nah, jadi jikalau kita punya dagangan atau modal sebesar 85 gram dan mencapai 1 tahun, sama dikeluarkannya itu adalah 2,5% ya, dari harta yang ada. Wasurito tamamun nisabin kullal hauli, dan juga disyaratkan sempurnanya nisab setiap tahun. Jadi syaratnya dikeluarkan zakatnya itu setahun sekali jika mencapai nisab. Nisabnya ya ini, untuk emas 85 gram, nisab itu adalah batasan yang wajib untuk dizakati. Jadi kalau emas sudah mencapai 85 gram, wajib dikeluarkan zakatnya. Itu nisabnya. Sedangkan perak nisabnya 595 gram. Maka wajib juga dikeluarkan zakatnya, yaitu 2,5%. Sama dengan barang dagangan. Kalau modalnya dan barang dagangan seluruhnya harganya itu mencapai 85 gram emas, maka setiap tahun dihitung zakati ya. Ada syaratnya, ada nisab, ada haul. Haul itu 1 tahun penuh dimiliki. Nisab itu adalah ukuran harta yang wajib dizakati. Wayang qati'u bitakhallulin jawali milkin. Haul itu menjadi terputus dengan diselai hilangnya kepemilikan. Misalnya kita punya emas nih 100 gram, ya baru 5 bulan dijual, ini maka haulnya 1 tahun dimilikinya itu terputus oleh sebab hilangnya kepemilikan. Nah, itu tidak wajib zakat. Wala zakata fi huliyin mubahin, dan tidak ada zakat pada perhiasan yang boleh dipakai. Walau li ijaratin illa biniyati kanzin, walaupun untuk disewakan. Jadi perhiasan yang boleh seperti emas, kalung ya, atau gelang, cincin untuk perempuan dipakai itu tidak wajib dizakati. Illa biniyati kanzin, kecuali dengan niat untuk disimpan. Nah, kalau kita beli harta misalkan kalung dan lain sebagainya, emas murni ya. Nah, kemudian niatnya untuk disimpan saja.
maka itu tetap wajib dizakati. Nah, itu. Wa kutin kaburin wa arujin wa tamarin wa inabin balago khamsata awsukin munaqqa usrun in sukiya bila mu'natin wa ila panispuhu. Sedangkan pada bahan makanan pokok seperti gandum, wa arujin dan beras, wa tamarin begitu pula kurma, wa inabin juga anggur. Nah, jadi ini ada tiga ya, ada tiga barang. Itu barang yang dijadikan bahan pokok, contohnya beras atau gandum, satu. Kemudian yang kedua pada kurma, begitu pula yang ketiga pada inab atau anggur. Ini yang mencapai 5 wasak. 5 wasak itu adalah 300 sok. 300 sok itu adalah 1200 mud. Sedangkan 1200 mud itu adalah 720 kg beras. Karena berasnya ya. Nah, kalau berasnya itu harus 720 kg. Kalau bangsal padinya yang belum dibersihkan cangkangnya itu ukurannya 1216 kg, 1 kintal lebih, 1 ton ya, 1 ton lebih, 1 ton lebih. Kalau padi yang ada gagangnya, nah itu ukurannya 1632 kilogram, itu ukuran perbandingannya ya. Nah, kalau mencapai 5 wasak itu wajib dijakati usrun 1/10 atau 10%. In sukiya bila mu'natin jikalau disiram tanpa biaya. Jadi dengan air hujan misalnya ya, maka beras itu keluarkan zakatnya 10%. Wa illa, dan jikalau tidak dengan menggunakan air hujan, tidak dengan tanpa biaya, dalam arti bagaimana dengan biaya gitu. Ya misalkan mengambil air sendiri, mengangkut air sendiri. Nah, kalau seperti itu panispuhu wajib dikeluarkannya setengah daripada 10%, yaitu 5%. Kesimpulannya ini ada 2 kategori yang wajib kalian ketahui. Yang pertama kategori emas, perak, barang dagangan, maka nisabnya itu untuk emas 85 gram, untuk perak 595 gram, dan barang dagangan disamakan dengan emas, nisabnya 85 gram, dan juga disyarat dengan adanya haul, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Seluruhnya ya, emas, perak, barang dagangan, zakatnya sama 2,5%. Itu kategori pertama. Kategori kedua yaitu pada bahan makanan pokok seperti beras, gandum, kemudian yang kedua pada kurma, yang ketiga pada anggur. Nah, ini ketiga barang ini kalau mencapai 5 wasak yang dibersihkan daripada gagang dan cangkangnya dan juga disiram dengan air hujan ya, maka dia wajib dizakati 10%. Jikalau menggunakan biaya tanpa air hujan, misalnya dengan air yang digali dari sumur dengan biaya, maka zakatnya hanya 5% saja. Itu mungkin bisa dipahami dengan jelas ya, 2 kategori barang ini ya, yaitu pada barang-barang emas perak, barang dagangan, kemudian bahan makanan pokok, kemudian kurma dan anggur. Ini ada beberapa barang ya yang harus kalian pahami dengan jelas bagaimana yang tadi disebutkan barusan.
Nah, sekarang kita lanjutkan pada pembahasan zakat binatang ternak nih. Karena binatang ternak juga harus tahu berapa yang harus dijakati. Nah, kita lanjutkan. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dengan baik. Wa fi kulli khamsi ibilin satun. Pada setiap 5 unta zakatnya 1 ekor domba. Ila khamsin wa isrina sampai 25. Ya, sampai 25. Dalam arti setiap 5 unta itu 1 domba. Jadi kalau 10 unta 2 domba. Kalau 15 unta 3 domba. Kalau 20 unta zakatnya 4 domba. Pahami dengan baik, catat dengan baik ya. Sampai 20 nih. Nah, jadi sampai 4 domba. Sebab hitungan 25 zakatnya pa bintu makhod bintu makhod. Mulai dari 25 ekor unta zakatnya 1 unta bintu makhod. Bintu makhod adalah unta usia 1 tahun. Catat itu. Wapi sitin wasalasina, dan pada 36 ekor unta itu wajib zakat bintu labun. 1 ekor unta bintu labun. Bintu labun itu adalah unta yang usianya 2 tahun masuk ke 3 tahun. Lanjut sambil dicatat ya, catat dengan teliti karena tidak akan saya ulang penjelasannya. Wasitin wa arba'ina, dan pada 46 ekor unta zakatnya hikotun, 1 ekor unta hikoh. Hikoh itu adalah unta yang usia 3 tahun masuk ke 4 tahun. Itu unta hikoh 1 ekor. Terkemudian lanjut wa ihda wasittina, dan pada 61 ekor zakatnya jad'atun, 1 ekor unta jad'ah. Apa itu unta jad'ah? Unta jad'ah merupakan unta yang berusia 4 tahun. Masuk tahun kelima, itu unta jad'ah. Ini catat dengan teliti nih hitungannya ya. Hitungannya. Kita lanjutkan. Wasitin wasab'ina, dan pada 76 ekor zakatnya binta labunin, 2 unta bintu labun. 2 unta bintu labun. Tadi bintu labun itu berapa usianya? Bintu labun itu usianya 2 tahun masuk ke 3 tahun. Jadi kalau kita punya 76 ekor unta, ini zakatnya 2 ekor unta bintu labun. Wa ihda wa tis'ina, dan pada 91 ekor unta. Nah, itu hikotani, zakatnya 2 unta hikoh. 2 unta yang usia 3 tahun masuk ke 4. Wa mi'atin wa ihda wa isrina, dan pada 220, dan pada 100 ya maaf, dan pada 121 ekor unta, 121 ekor unta, zakatnya salasu binta labunin, yaitu 3 bintu labun. Jadi zakat pada unta mencapai 121 ekor adalah 3 bintu labun unta. Jadi zakatnya adalah unta bintu labun 3 ekor. Bintu labun itu
unta yang usia 2 tahun masuk ke 3. Summa kemudian fi kulli arba'ina bintu labun wa fi khamsina hiqqa. Nah, dari hitungan terakhir ini 121 ekor ke sana, maka hitungannya adalah setiap 40. Setiap 40 dan setiap 50. Jadi setiap 40 zakatnya 1 ekor bintu labun. Setiap 50 ekor maka zakatnya 1 ekor hiqqa. Contohnya hitungannya lebih daripada 121 ekor, misalnya 150 ekor. Maka 150 ekor ini bisa dibagi 50. Ya, 150 dibagi 50 itu sudah 3. Maka zakatnya adalah 3 hiqqa gitu. 3 hiqqa. Ya. Itu diantaranya. Atau kita ada untanya 120. Kalau 120 itu tidak masuk ya, karena di sini kurang dari 121. Nah, jadi kalau 130 bagaimana? Nah, kalau 130 dibagi 50 atau dibagi 40, yang cocoknya di mana gitu. Kalau dibagi 40 berarti berapa? Masih 3 ya, 3 bintu labun. Tapi kalau mau 4 ya 160 misalkan. Kalau ada 160 unta dibagi 40, maka 4 bintu labun zakatnya. Sedangkan pada 150 lebih baik dibagi 50. Dia zakatnya 3 hiqqa. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dengan baik. Ya, catat, kalau dicatat akan kelihatan dan mudah untuk dipahami. Silakan dianalisis hitungan zakat unta ini. Baik, itu kita sudah menyelesaikan pembahasan mengenai zakat unta. Kita lanjutkan pada zakat ternak lainnya. Nah, ini kita akan membahas mengenai zakat ternak sapi, ya. Zakat ternak sapi. Wa fi salasina baqaratin ila arba'ina tabi'un. Di dalam 30 ekor sapi sampai 40 ekor itu zakatnya tabi'un, sapi tabi. Jadi langsung sapi tabi ya. Sapi tabi itu adalah sapi yang usianya 1 tahun. Catat. Wa arba'ina, dan pada 40 ekor musannatun, sapi musannah zakatnya. Jadi kalau kita punya 40 ekor sapi, zakatnya adalah sapi musannah 1 ekor, yaitu sapi yang usia 2 tahun. Wasittina, dan pada 60 ekor sapi tabi'ani, yaitu 2 ekor sapi tabi zakatnya. Maka tadi kan 30 ekor sapi zakatnya satu tabi. Ya, kalau 60 ya kan dikali 2 ya. Tinggal dibagi 30, maka setiap 30 ekor 1 tabi, setiap 40 ekor 1 musannah. Summa fi kulli salasina tabi'un warba'ina musannatun. Kemudian pada setiap 30 ekor itu zakatnya 1 ekor tabi, yaitu sapi usia 1 tahun. Sedangkan di setiap 40 ekor sapi zakatnya adalah musannah, sapi yang usia 2 tahun. Nah, ini selesai ya pembahasan mengenai zakat sapi. Kesimpulannya gampang kalau zakat sapi ya. Tolong dicatat dengan baik, ingat-ingat bahwasanya zakat sapi itu sangat mudah sekali. Jadi setiap 30 ekor keluarkan 1 ekor tabi.
keluarkan 1 ekor sapi yang usia 1 tahun. Sedangkan kalau mencapai 40 ekor, maka zakatnya adalah musanna, sapi yang usia 2 tahun. Itu kelipatannya seperti itu. Sehingga kalau kita memiliki 90 ekor sapi, maka zakatnya berapa? Ya tinggal dibagi 30, berarti 3 ekor tabi. Keluarkan zakat 3 ekor sapi yang usianya 1 tahun. Bagaimana kalau kita memiliki 120 ekor sapi? Nah, kalau 120 itu bisa dibagi 3, bisa dibagi 4. Nah, kalau dibagi 3, berarti keluarkan 4 ekor tabi, usianya 1 tahun sapi ya. Kalau dibagi 4, maka keluarkan musannah 3 ekor saja. 3 ekor saja, yaitu sapi yang usia 2 tahun. Gampang dan mudah kan untuk diingat untuk zakat ternak sapi. Selesai pembahasan zakat ternak sapi, baru unta dan sapi. Kita lanjut bagaimana kalau ternak domba ini. Wa fi arba'ina gonaman satun. Dan wajib zakat pada 40 ekor domba. Ya, apa wajibnya? Satun, 1 ekor domba saja. Ekor domba dengan domba lagi langsung 1 ekor usia 1 tahun ya. Yaitu 40 ekor domba, zakatnya domba 1 ekor. Wa mi'atin wa ihda wa isrina, dan pada 121 ekor domba, itu satani 2 domba zakatnya. Wa mi'ataini wa wahidatin, dan pada 201 ekor domba, salasun, terdapat 3 ekor domba zakatnya. Wa arba'in mi'atin, dan pada 400 ekor domba, arbaun, itu zakatnya 4 ekor domba. Summa pikul limi'atin satun. Setelah hitungan 400 ini, setiap setambah 100 itu zakatnya ditambah 1 ekor domba. Selesai. Jadi kesimpulannya untuk zakat domba ini dimulai dari hitungan 40. Sedangkan sapi tadi dimulai dari 30. Unta dimulai dari 5 ekor. Ingat-ingat dengan baik. Domba sekarang kita bahas, ingat dimulai dari 40 ekor. Berapa zakatnya? 1 domba. Dari 40 langsung naik kepada 121. Nah, 121 ini ya, kalau kita punya domba 121 ekor, maka zakatnya 2 domba. Dari 121 naik ya kepada 201 ekor. Nah, 201 ekor keluarkan 3 domba. Begitu, paham ya? Kapan dikeluarkannya? Ya nanti kan ada haul 1 tahun sekali, dihitung lagi. Kemudian dari 201 naik ke 400. Nah, kalau 400 domba, maka zakatnya adalah 4 ekor domba. Setelah angka 400 ini, setiap tambah 400, misalkan 500, 600, 700, maka tinggal dibagi 100 aja zakatnya. Ya. Kalau kita punya 1000 domba, maka zakatnya 10 ekor domba. Gampang. Nah, itu kalau domba hitungannya mudah kalau sudah mencapai 400 lebih ekor. Itu ya. Kita akhiri pembahasan ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ala ya sadaqallahul adzim. Puja-puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Di hari ini, di bulan Ramadan yang penuh rahmat dan maghfirah Allah, kita semuanya masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah kita. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada pemimpin kita, kekasih kita, Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada seluruh sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan juga umatnya yang selalu taat terhadap aturan-aturannya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, alhamdulillah kita ketemu lagi lewat pembelajaran daring di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Anak-anakku, Allah menciptakan kita. Ada beberapa tugas yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan ini dan di bulan-bulan selanjutnya. Di antaranya yaitu sesuai dengan ayat Al-Quran yang sering kalian baca. Ayat Al-Quran yang sering kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua hal yang perlu kita lakukan. Pertama, kepada Allah itu iyyaka na'budu. Yang pertama adalah kita beribadah dulu. Sebagaimana tugas kita yang ditugaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin. Jin itu makhluk gaib yang tidak bisa kita lihat. Dan Allah juga menciptakan kita manusia. Illa liya'budun, kecuali untuk ibadah. Maka anak-anakku yang Bapak banggakan, anak-anakku yang Bapak cintai, jangan lupa selama 24 jam ini kalian diciptakan oleh Allah. Tugas kalian adalah iyyaka na'budu, beribadahlah kepada Allah. Ibadah yang mana yang diperintahkan oleh Allah? Pertama adalah ibadah mahdhah. Ibadah yang langsung hubungannya dengan Allah. Contoh, sholat. Awas anak-anakku, di bulan Ramadan ini banyak sekali orang yang kuat berpuasa, tapi dia tidak kuat melaksanakan sholat. Banyak anak-anak yang di bulan puasa ini tidur sampai lupa melaksanakan ibadah sholat. Sholat, puasa. Nah, bulan ini bulan barokah untuk kita. Untuk kalian, Allah memerintahkan kita puasa. Ini adalah ibadah. Ibadah yang sangat banyak pahalanya untuk kalian. Maka ini adalah tugas Allah untuk kita, yaitu iyyaka na'budu, beribadah yang langsung hubungannya dengan Allah. Ada juga yang ibadah hubungannya dengan selain makhluk Allah, dengan makhluk yang lain, dengan manusia, dengan teman-teman kita, dengan makhluk selain manusia, dengan hewan, dengan tumbuhan, dan lain-lain. Itu juga diperintahkan oleh Allah ibadah. Dengan teman, silih bantu. Dengan teman, silih mengingatkan. Dengan orang tua, itu juga ibadah. Bantu orang tua kita di bulan yang suci ini dengan melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh orang tua. Itu juga ibadah. Wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, tugas kita adalah kepada Allah
nasta'in, meminta pertolongan. Awas, yakin sebagai manusia biasa yang membutuhkan ketika kita ingin sukses, ketika kita ingin berhasil. Pertama ibadah, sholat. Yang kedua nasta'in, meminta pertolongan kepada Allah. Artinya setelah sholat, setelah kita beribadah, setelah kita melaksanakan perintah Allah, silahkan kalian meminta kepada Allah. Apa sih yang ingin kalian? Apa sih yang diinginkan oleh kalian? Naon wae kahayang urang penta ke Allah. Nah ini, maka di dalam meminta kepada Allah diperlukan keyakinan kita, diperlukan hati yang ikhlas, diperlukan satu hal di dalam diri kita, bahwa ud'uni astajib lakum. Nah ini perlu ditanamkan keyakinan bahwa Allah akan mengijabah doa-doa, keinginan-keinginan yang dipinta oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk, anak-anakku, di bulan yang barokah ini, di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan ini, ibadah kita kepada Allah, karena ibadah di bulan Ramadan banyak sekali pahala-pahalanya.